Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak Guru. Ini sahabat lama orang tua saya, namanya Pak Untung ini. Pak Untung sehat? Pak Untung, ini sebenarnya Pak Untung ternak itu sejak tahun kapan sih Pak? Saya ini berdiri kambing ini tahun 2011. 2011. Karena ini dibuat. Kemudian dari 2011 itu proses dulu, berarti 1 tahun untuk persiapan pakan, kemudian persiapan tempat air minum dan sebagainya. Itu 1 tahun kemudian baru coba tak isi kambing. Isi kambing? Nah, isinya ini sedikit lah. Ini kambingnya gede bener loh Pak, jantannya Pak. Untuk pejantan. Ini pilihannya breeding dan penggemukan apa gimana Pak? Ini sementara ini saya mencoba mau upaya budidaya. Ada berapa ekor yang indukan. Ini masih diri anak pertama, ini diri, ini baru beranak 3 kali, ini juga 1 kali. Itu pajaknya itu. Ini juga baru 1 tahun ini. 1 tahun saya beli, cuman dia udah besar itu. Ini juga baru beranak sekali, ini dari tataan. Kalau ini dengan ini saya ambil dari tataan pesawaran. Dari pesawaran? Iya. Kemarin itu juga penuh Mas itu. Ini yang kandang sebelah sana itu. Nah, itu ada 1 jantan. Itu nanti persiapan untuk ini kekah. Kekah? Iya. Nggak dijual aja Pak buat saya. Nanti yang punya ini udah pesenan kok itu. Sayang itu bagus kalau dijual, dipotong. Tak gantilah yang lebih gede. Oh iya nggak bisa. Pak Untung, perjalanan ternak kambing itu dulu awal berapa ekor? Dulu saya nyoba baru 5 ekor. Walaupun kadang udah penuh, saya nyoba 5 ekor dulu. Dari 5 ekor itu saya kembangkan, saya piara, dan setelah 6 bulan kita jual, ternyata kok ada hasil. Nah, dari hasil itu saya kembangkan lagi dari 5 jadi 10. 10 tak kembangkan lagi sampai terus sampai akhirnya jadi 2 kandang itu isi 24. Isi 24 ekor itu per peta kan 1 24 ekor. Nah kemudian saya buat lagi ini. Ini rencana bentuk breedingan. Budidaya ini nyoba satu baris dulu. Ini anak-anaknya ya. Ini baru sekitar 2 bulanan anak-anak ini. Ini ya. Ini semua hasil breedingan di sini ya. Oh, hasil breedingan di sini. Kalau yang ini baru 1 bulan lagi belum ada ini. 15 hari naik. Oh, ini baru 15 hari. Itu pajaknya itu. Hasilnya ini sama itu. Ini pajaknya juga. Kalau ini belum, masih diri ini. Nah, nanti kalau misalnya kita berhasil persiapan ini, yang ini nanti untuk diisi breedingan. Kalau sana tetap untuk penggemukan. Pak, ini uji termasuk langkah pertama untuk breeding ya? Awalnya berapa kali, sudah berapa tahun di penggemukan terus? Ya dari tahun 2012. 2012 sampai bertahan sekarang. Nah, Pak, 2012 itu bisa nggak ceritakan perjalanannya? Ya, perjalanan ya hasil dan kendala kan? Benar, hasilnya gimana, kendalanya? Ya, kalau misalnya saya itu nggak berhasil, mungkin saya nggak berlanjut. Nah, kalau kendala memang banyak. Dari penyakit yang muncul, kemudian kendala pakan, pesanan habis, dan sebagainya. Jadi kendala yang pertama, kadang-kadang kambing itu kalau barusan dapat ya, kan susah Kak. Si makan kayak gini kan susah. Fermentasian, silase kurang susah. Jadi harus belajar dulu pakai rumput. Nah, rumput itu saya campur pakai ini. Campur nanti kan rumputnya habis dan belajar makan ini. Bisa makan makanan buatan itu. Nah, kadang lagi posisi makan sudah habis, kemudian perusahaan tutup, misalnya onggok ya, itu udah habis, onggok musim panas tutup, ini kendala juga. Nggak ada singkong waktu itu. Nggak ada singkong, itu kan kendala juga, repot juga itu. Akhirnya kan terus cari jalan lain, akhirnya nggak pakai onggok,
pakai jenjet. Jenjet jagung ini. Itu sama daun singkong, kita campur dengan rumput untuk mengatasi kekurangan pakan itu. Nah, kalau sudah terpenuhi, kemudian kendala-kendala yang lain ya termasuk dari jenis penyakit. Nah, kita ada penyakit kulit, kudikan misalnya, kemudian lumpuh, kemudian masuk angin. Nah, dulunya bingung saya. Bingung, Pak? Nah, waktu ini gimana cara mengatasinya? Nah, katanya kawan-kawan peternak komunikasi. Oh, itu kalau kudik gampang itu, ada banyak disuntik atau berjudik. Bisa teratasi. Lumpuh ada obatnya. Tapi ini Pak ini suntik bisa teratasi. Sehingga sekarang kalau kendala masalah penyakit kalau masih bisa diatasi dengan obat ya kita atasi. Tapi kalau sudah nggak bisa ya terpaksa harus manggil ini tukang beli kambing. Ada tukang beli kambing rubuhan kan ada. Jagalan. Nantinya akan masuk ke daging. Harganya ya 50% lebih, misalkan babon kayak gitu ya. Babon kayak gitu misalkan harga 17. Paling nanti robohan harga 500. Ini iya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa. Kalau kita robot 500 itu jadi daging. Awal pertama di penggemukan banyak masalah berarti Pak ya? Iya. Masalah kesehatan. Iya. Yang mempengaruhi munculnya penyakit di awal-awal itu sebenarnya apa Pak? Biasanya cuaca. Cuaca? Cuaca. Cuaca panas atau dingin atau hujan? Pergantian cuaca. Kayak musim sekarang ini? Ya, pergantian cuaca dari musim penghujan ke musim panas, musim panas terus ke musim hujan. Kadang-kadang banyak kendala. Nah, kemudian kalau misalkan dari musim panas, musim penghujan, nah tadinya kan rumput tua-tua ya. Nah, musim penghujan kan hanya muncul rumput muda. Itu kan banyak kandungan airnya. Nah, ini muncul penyakit mencret biasanya. Mencret ya Pak? Nah, karena banyak makan rumput-rumput muda. Banyak makan rumput-rumput muda. Jadi akhirnya banyak yang kena mencret. Itu juga ngobrol dengan kawan, saya bisa juga teratasi dengan adanya obat-obat yang tersedia untuk peternakan. Rata-rata obat sudah jadi. Iya. Dari ya perusahaan lah ya. Suntik ya. Tapi kalau dari alam juga bisa. Dikasih daun sawu, daun sawu kasih makan. Kasih sekarang aja nanti sore sudah mulai kempal itu kotorannya itu. Daun sawu atau daun nangka. Nangka. Itu pasti manjur Pak? Ya, bisa. Kalau yang dia ya semua kan dari masing-masing kambing kan punya kondisinya beda-beda sih. Ada yang kalau memang cocok ya bisa sekaligus misalkan kasih pagi sorenya kempel. Ada yang sampai 2-3 hari juga. Tergantung dari imun kambingnya. Kambing. Nah Pak, kalau kambing di penggemukan itu sebenarnya yang rawan sekali ketika beli itu banyak masalah itu di umur berapa Pak? Umur kambing itu di bawah 1 tahun apa di? Di bawah 1 tahun. Itu rawan. Di bawah 1 tahun itu rawan. Kadang-kadang kalau dia sudah di bawah 1 tahun, kemudian kita belinya keliru. Keliru gimana? Kelirunya misalkan kita seolah-olah kambing itu waktu di pasar sehat ya. Tahunya dia itu punya penyakit kita nggak tahu. Nah, itu akhirnya kan dipelihara juga nggak berkembang. Coranu kuntingan lah. Nggak bisa tumbuh besar, bermasalah kuntet ya, cebol ya. Cebol. Kita rugi pakan kan? Rugi pakan? Ya rugi pakan karena rugi waktu rugi pakan. Misalkan kita beli sekarang, makan kita kan beli sih. Sebagian kalau misalkan untuk penyegaran ya kita cari rumput yang bagus lah, atau rumput-rumput penghijauan yang masih ada di kebun itu. Tadi karena dia sudah ada kandungan penyakitnya, dia kuntingan, dikasih makan sampai sekian bulan, nggak berkembang, justru dijual malah turun. Saya pernah waktu itu dijual malah rugi. Iya, pernah dulu saya beli 3 itu
kan harga 500-an. Masih zaman dulu sama sekarang kan kambing sekarang harganya beda-beda ya. 500. Dulu 500 dah agak gede. Beli 500. Katanya kambing itu mungkin nggak cara wong Jawa ini pertotan. Kita nggak tahu. Lepas sapeh ya. Tapi nyapenya kan dipaksa. Jawa kan pertotan. Berarti umur 2-3 bulan ya? Ya sekitar lah. Tapi paksa, katanya mungkin ngasih makan dia nggak terjamin. Nah, pikir saya, nah ini paling nanti kita lah sambil kita obat kasih makan besar. Nggak taunya dipiara sampai 7 bulan, panggas gitu aja. Pikir-pikir lah, kalau dipelihara terus nggak ada jual. Nggak taunya malah harganya di bawah dari modal. Pak, selama ternak selalu bahan baku selalu beli. Ya, ini mulai mengadakan budidaya ini. Rencana nanti kan anaknya ya dibesarkan lagi. Oh, ini nanti breeding, nanti anaknya digemukkan. Rencana ya. Kalau yang kemarin nggak beli. Beli ya. Apa keputusannya pengen breeding nanti terus anaknya digemukkan daripada langsung beli jantan itu? Ya mengurangi modal. Jelas mengurangi modal. Ngurangi modal? Ya, jelas kan. Misalkan saya beli sekarang misalkan saya udah punya 5. Nah, 5 kalau misalkan satu kambing itu 1.000 kan udah 5.000. Nah, cuma kita punya breeding. Hanya 5.000 saya berikan yang lain lagi untuk tambah yang lain. Kita udah punya modal 5 punya sendiri. Jadi modal yang mestinya 24 petak itu di harga 1.000-an, berarti kan 24 juta. Nah, kita punya indukan ini 20 gitu kan. 20 kan berarti kita enggak, yang 24 tadi sudah gunakan untuk pakan. Untuk pakan. Obat-obatan dan sebagainya. Atau untuk bukan yang lain. Pak, kalau komposisi bahan baku makanan yang di sini ini selalu digunakan apa aja, Pak? Saya gunakan sekarang ini menggunakan jejet. Kemudian menggunakan ogot. Menggunakan daun-daunan lah, ya, bisa daun singkong, rumput. Kemudian saya campur lagi dengan bekatul ya. Kemudian pakai apa itu? Yang habis untuk buat minyak itu apa? Oh, bongkil. Bongkil pakai bongkil kelapa. Nah, itu campuran saya. Cuma kalau bongkil kelapa dengan dedek itu kan sebagai perangsang biar harumnya apa? Aromanya nafsu makannya kambing. Nah, Pak, kalau takaran ya, Pak. Ini kemarin kambing 24 penuh. Penuh. Kambing 24 ekor atau dengan ini semua. 24 dengan tambah ini semua breedingan ini. Itu kemarin itu bisa nggak dibagi kalau per ekor gitu ya, per ekor ya. Daun singkongnya berapa, itunya berapa, banyak komposisinya itu loh. Kemarin itu saya piara sampai tak jual. Itu saya beli bungkilnya itu 4,5 kintal. Kemudian untuk onggoknya itu saya beli sekitar 1 ton, 2 ton, 3 ton. Kemudian kalau dedeknya saya nggak bisa ini karena untuk di penggilingan padi itu pas ke sana paling ada 20 kilo, paling ada tuh. Oh, nggak bisa diprediksi, nggak sekaligus ya. Kemudian daun singkong kan saya juga gitu. Kalau pas ada orang nyabut, banyak datang itu habis, hanya campur dengan rumput. Nah, jadi nggak bisa. Kalau satu daun singkong, silase daun singkong itu 1 bak atau 2 bak per hari? Per hari saya untuk 24 itu 3 bak. 3 bak daun singkong. Onggoknya? Onggoknya 1 bak. 1 bak. Bungkil kopranya? Bungkil kopranya itu sekitar kalau ditimbang ya paling, karena saya haluskan sih. Paling 3 kilo. 3 kilo. Kemudian jenjitnya itu saya ambil 4 bak. Jadi 4 bak jenjit, 1 bak. 2 bak onggok. Oh gitu. Secara hitung-hitungan, Pak, semua pakan beli
itu ketika dibongkar ada nilai lebih nggak Pak? Kelebihan keuntungan gitu? Ada 30%, 50% dipotong modal? Potong modal ya 30% lah. 30%. Yang 20% untuk makan, yang 20% modal. Rata-rata per hari kalau per bulan per ekor jatuh keuntungan bersih ada 50.000. Kemarin itu saya beli itu kambing satu, biasanya itu macam-macam sih. Ada yang harga 1.050, ada yang 12,5. Nah itu tak pelihara selama 7 bulan, kemarin dibongkar per ekor itu dijual 17,5. 17,5 berarti selama 6 bulan ya? 7 bulan ya? 7 bulan berarti kurang lebih rata-rata 700.000 lah ya per bulan, jadi 100.000 dipotong kos pakan. Nah, kalau yang sebelah sana beda lagi. Sebelah sana itu kan modal, karena tadinya ada modal kambing besarnya itu ada 3 ekor. Nah sama-sama 7 bulan keuntungan besar sana ya. Karena sudah ada, kalau yang kemarin kan rata-rata kambing di bawah ini, di bawah kurbanan. Di bawah kurbanan. Nah yang sana itu ada modal 6 ekor yang kurbanan, akhirnya saya susulkan lagi. Yang 6 ekor itu ada 12,5. Itu bisa laku 2.500.000 selama 7 bulan. Jadi ada lebih, ada yang kurang gitu ya. Nah Pak, ini kalau menurut Bapak kemudian ini kalau breeding ya, pakan-pakan serba kayak gini untuk disusu gimana Pak? Produksi susu indukannya? Disusu bagus juga. Bagus, nggak ada masalah ya. Kata orang silase, daun singkong, onggok di indukan susunya nggak bagus. Nggak masalah, kalau nggak bagus kan dilihat anak kambing ini kan kelihatan. Bener. Bulunya kan balik-balik. Bulunya halus dulu. Berarti sebenarnya kuncinya di mana Pak? Kalau berbeda-beda cerita Pak? Ya mungkin racikan. Racikannya, komposisi pakannya ya. Racikannya beda-beda. Itu mungkin datang kalau banyak ongkoknya. Kalau banyak ongkoknya, emang kambing kalau yang memang dia itu nafsu makannya tinggi, ya onggok utuhan aja ya mau makan. Mau, tapi tidak ada ya nilai protein tinggi ya. Hasilnya nanti kambing itu bulunya keriting, jegrik lah. Karena banyak ongkoknya. Makanya tak buat ongkoknya itu satu bak yang bagus 3 atau 4 jengkel. Gitu. Kemudian penghijauannya dan semuanya paling enggak 4 bak lah. Susunya tetap bagus. Pak, kesibukan jadi guru dengan ternak baginya gimana? Itu sebenarnya tadinya itu saya hanya hiburan Mas. Ini? Iya, hiburan. Karena habis di sekolahan sore itu tidur rasanya kok jenuh ya. Rasanya kok nggak nyaman, malah kayak orang sakit gitu. Habis ngajar pulang tidur, habis bangun tidur mau ngapa, pelopang. Ya itu ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang miara kambing itu. Sebenarnya miara kambing itu gimana sih? Ya tinggal terserah orangnya, gantung orangnya. Kalau memang orangnya itu mau kerja ya ada hasil, tapi orangnya nggak mau kerja ya nggak ada hasil. Intinya mau kerja ya. Ya iyalah, kalau misalkan saya biara kayak gini ya, kemudian saya mengandalkan dari kerjaan, kemudian semua beli tanpa istilahnya waktu makan, kemudian habis makan udah nggak diperhatikan. Nah, istilahnya udah simpelnya tak pakani, nggak diperhatikan. Tahu kambingnya ada yang sakit, ada yang kan nggak tahu. Nah, gitu loh, dengan mau kerja berarti kan habis makan diperhatikan mana ini dia nggak mau makan kenapa, kemudian kok dia kok duduk aja kenapa. Berarti memang perhatian penting kepada kambing ya. Ya
Terus makan juga harus diperhatikan juga ya, kesehatan. Kalau berkaitan dengan kandang Pak, kesehatan perawatan kandang gimana sih yang bagus Pak? Kandang ya jelas sirkulasi udara. Sirkulasi udara harus kemudian yang bagus ya seperti ini, pakai pelanggur kayak gini, jadi kotoran itu nggak pengap. Kalau ada kan orang yang miara kambing itu nggak di pelanggur, dihampar lah. Cuman orang-orang dulu kan punya berpendapat gini, jadi dia itu miara kambing, kemudian cari makannya pada rumput, kemudian ngasih makannya dilimpahkan di situ. Nah nanti nggak banyak yang dimakan, banyak kena air kencing, ini jangannya kan jadi sampah. Jadi sampah kemudian untuk tidur dan sebagainya. Karena kan kambing itu nggak sehat. Nggak sehat. Tujuan orang terdahulu hanya untuk pupuk ya. Pupuk. Jadi nggak memperhatikan aman. Waktu itu kan banyak kambing yang masuk angin, banyak kambing yang sakit apa. Ini tadi pengapnya kotoran kambing tadi seperti ini kan. Kotoran ke bawah, angin dari bawah ada, dari samping ada, bebas ada untuk bebas. Jadi kambing tidak terganggu ya. Dia nyaman ya dengan udaranya, sehat. Nah Pak, idealnya untuk kandang kambing tinggi dari lantai tanah panggrong ini ya, lantai tanah sampai ke lantai kambing ini, kandang kambing berapa senti Pak? Tingginya ya minimal 50 cm. Minimal sekali itu ya. Kalau tinggi paling bagus? Tinggi ya paling bagus 70 sudah ketinggian sih. 70 ya. Kalau untuk penggemukan lebar berapa Pak? Penggemukan lebar itu saya ambil yang itu hanya 60 cm. 60 cm. Untuk digemukkan jangka sampai 1 tahun kuat? Kuat. 1 cm, 60 cm. Belakang kita ambil 120. 120. Itu kalau dari kecil sampai 1 tahun kambing tidak ini. Tidak kesempitan ya? Karena dia dengan sempitnya kandang itu, dia akan balik kandang sana. Kalau hanya muter ini nggak bisa. Nggak bisa, harus naik. Berpikir sendiri akhirnya berdiri, muter ya. Karena ya kebiasaan tadi, wah ini dari sini ada sini terus kan mungkin bosen ya. Memutar sana kecempet, nggak bisa. Akhirnya kan manjat seperti itu muter ke sana. Nah kalau kandang indukan kayak gini idealnya lebar berapa Pak? Ini tak ambil 1 meter. Ke belakang? Belakang sama 120. Kenapa untuk penggemukan dan breeding kayak gini beda Pak? Kalau penggemukan kan tujuannya mengurangi gerak. Mengurangi gerak? Mengurangi gerak biar dia itu makan untuk penggemukan, makan untuk penggemukan. Jadi makan tidur, makan tidur gitu ya? Maksudnya, jadi ya kalau terlalu lebar gini kan bisa lari ke sana, lari ke sini, numbur sana, numbur sini kan dari makanan itu berkurang untuk aktivitas. Tapi kalau dia posisinya sempit habis makan, istirahat, tidur. Memperbanyak lemak lah gitu ya. Akhirnya dia nanti bangun lagi, lapar, makan lagi, minum, tidur lagi. Kalau seperti ini memang perlu lebar. Kalau misalkan punya anak seperti ini kan biar anak gerak, jadi otot anak itu cepat besar, cepat mekar ya. Jadi memperbesar anak lah istilahnya, ruang gerak yang. Nah nanti kalau sudah waktunya dipisah, masukkan lagi ke tempat yang seperti itu. Nah kalau dipisah umur berapa yang tepat Pak? Itu, anakan. Kalau saya mengikuti induknya sih. Oh induknya memisahkan diri sendiri, nyapeh sendiri. Kalau induknya kan nggak mau disusu, tak ambil, tak pindah. Karena saya khawatir seperti pengalaman yang sudah. Gimana? Memisahkan dengan paksa, nggak maunya kecentet tadi lah. Oh, jadi susah berkembang anaknya, bermasalah. Betul, seperti itu. Kalau dikawinkan umur berapa indukannya setelah melahirkan? Itu juga nunggu induknya. Oh, nunggu induknya minta? Kalau induknya belum minta kan tetap nggak mau, Mas. Nggak mau? Nggak mau. Jadi tetap dia nunggu. Kalau dia memang sudah mau minta dikawinkan ya kita bawa ke tempat pejantan itu. Belum mau di dekatnya situ ya muter-muter mau lari numbur-numbur kandang. Pak, kalau ini udah dikawinkan semua anak-anak, udah anak gede-gede. Ini sudah yang ini. Ini. Nah, ciri-ciri indukan minta kawin apa sih Pak?
sebenarnya? Makannya berkurang. Ha-ha. Habis kawannya pada makan dia malah mendongong gini lihat. Kadang terus bersuara terus. Turun-turun lah mbak itu. Kemudian ekor belakangnya itu gerak terus, geraknya berdiri ekornya, bukan ke bawah-bawahnya, bukan minta kawin tapi dia berdiri. Itu dia minta kawin. Kemauannya itu agak memerah gitu. Agak merah. Jadi dia itu jelas minta kawin. Dia sudah bengor-bengor terus. Kok yang muda itu terus ekor belakangnya kok gerak terus. Dia minta kawin. Biasanya kalau dilewati dibiarkan berapa jam kambing itu sudah tidak minta kawin lagi? Itu 3 hari mas. Oh 3 hari, jangkanya lama berarti ya? 3 hari, kalau 3 hari nggak dikawinkan nanti dia birahinya hilang. Birahinya hilang. Nanti nunggu lagi itu. Nunggu lagi. Nunggu bulan ke depan. Iya. Kalau jantan itu berancah kalau bahasanya kan, birahinya libidonya tinggi itu ciri-cirinya ada nggak sih Pak? Kurang paham kalau itu. Kalau itu nggak ada ya? Karena faktor umur juga. Karena ini pun kalau sudah 3 kali sudah nggak sanggup lagi dia. 3 kali kena loh. Sudah nggak sanggup dia. Oh jantan itu udah nggak sanggup, hanya 3 kali. Cuman ada juga pejantan yang berkali-kali juga ada. Ada ya? Ada. Cuman ciri-cirinya saya belum bisa memahami loh, seperti apa. Kalau jamuan pakai nggak sih Pak jantan? Sebenarnya pakai. Kalau punya teman saya itu pakai. Saya suka dikasih madu gitu. Dikasih madu dengan telur. Iya, tapi kalau saya enggak. Biarin aja itu alamnya aja. Madunya larang. Pak kalau kambing dimandikan nggak? Enggak. Nggak perlu ya? Enggak perlu. Oh.